Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Gumelar dari Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang keputusan kelompok. Kelompok, manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat terhindarkan dari bersosialisasi, berkomunikasi, dan membentuk koneksi dengan orang lain. Salah satu penghubung antara manusia satu dengan yang lainnya adalah melalui grup atau kelompok. Sebuah kelompok dapat didefinisikan sebagai dua atau lebih individu yang terhubung dalam hubungan sosial dan oleh hubungan sosial. Anggota sebuah kelompok umumnya memiliki kesamaan dalam beberapa aspek yang menyatukan mereka. Sebuah kelompok memiliki identitas sosial bersama, berinteraksi, dan memiliki tujuan bersama. Untuk mencapai tujuan tersebut, sebuah kelompok melakukan pengambilan keputusan-keputusan. Dalam banyak kasus, sebuah kelompok menunjukkan performa yang lebih baik dalam memilih, menilai, mengestimasi, dan menyelesaikan masalah dibandingkan dengan individu seorang. Sebuah kelompok dapat menghasilkan solusi yang lebih tepat dan lebih baik dalam memeriksa kesalahan kalkulasi untuk masalah yang dihadapi. Groups and Decisions. The Functional Perspective. Teori fungsional pengambilan keputusan kelompok meyakini bahwa kelompok dengan kemampuan pengambilan keputusan yang baik umumnya menggunakan prosedur yang mengatur bagaimana mereka mengumpulkan, menganalisis, dan menimbang informasi. Secara umum, kelompok mengambil keputusan dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, fase orientasi, yang meliputi proses mendefinisikan masalah, menetapkan tujuan, dan mengembangkan strategi. Yang kedua, fase diskusi, yang meliputi proses mengumpulkan informasi mengenai situasi yang dihadapi, mengidentifikasi, serta mempertimbangkan pilihan-pilihan yang dimiliki. Yang ketiga, fase keputusan, yang meliputi proses menetapkan solusi melalui permufakatan, voting, maupun proses pengambilan keputusan sosial lainnya. Yang keempat, fase implementasi, yang meliputi proses realisasi keputusan dan pengujian dampak keputusan tersebut. Orientasi, sebuah keputusan dimulai dengan munculnya problema yang membutuhkan solusi. Di dalam fase orientasi, kelompok perlu mengorganisasi prosedur yang akan digunakan. Di akhir fase orientasi, anggota kelompok haruslah telah memahami tujuan, prosedur, dan pekerjaan yang perlu dilakukan. Hasil dari fase orientasi antara lain, yang pertama, pendefinisian masalah. Model mental bersama adalah hasil utama yang diharapkan di akhir fase orientasi. Model mental tersebut merupakan sebuah skema kognitif yang mengorganisasi informasi deklaratif dan prosedural terkait situasi masalah yang dimiliki setiap anggota kelompok. Yang kedua, proses perencanaan. Pentingnya proses perencanaan dapat dilihat dari tingkat keberhasilan kelompok dengan perencanaan baik yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang tidak memiliki perencanaan. Perencanaan yang melibatkan tenggat dan kendala waktu juga mampu meningkatkan performa kelompok. Seringkali, proses perencanaan diabaikan dan muncul bias anti perencanaan. Salah satunya kecenderungan mengaplikasikan metode yang pernah mereka gunakan sebelumnya untuk proyek di masa kini dan bahkan di masa mendatang. Diskusi. Selama fase diskusi, anggota kelompok berkumpul dan memproses informasi yang diperlukan dalam mengambil keputusan. Anggota kelompok juga berbagi informasi, mengekspresikan persetujuan atau ketidaksetujuan, dan mencari informasi serta klarifikasi yang lebih banyak. Sebuah pendekatan pemrosesan informasi berasumsi bahwa individu berambisi untuk menetapkan keputusan yang baik dengan memanfaatkan informasi yang relevan dan memprosesnya, sehingga implikasi masalah dapat dipahami dengan baik. Keputusan. Skema keputusan sosial adalah metode kelompok untuk menggabungkan individu. Skema keputusan sosial adalah sebuah strategi atau aturan yang digunakan dalam kelompok untuk memilih satu alternatif dari berbagai
alternatif yang diusulkan dan dibahas selama musyawarah kelompok. Hal ini termasuk aturan keputusan yang diakui secara eksplisit dan prosedur keputusan implisit. Implementasi. Apabila keputusan dibuat, dua pekerjaan penting tetap harus dilakukan. Pertama, keputusan harus dilaksanakan. Kedua, kualitas keputusan harus dievaluasi. Faktor yang mempengaruhi implementasi menurut Forsyth 2010 antara lain, yang pertama, procedural justice, mengandung persepsi tentang keadilan dan legitimasi metode yang digunakan untuk membuat keputusan, menyelesaikan perselisihan, dan mengalokasikan sumber daya. Penggunaan prosedur yang adil dan tidak memihak, termasuk evaluasi anggota grup tentang keadilan dalam proses yang digunakan grup untuk membuat keputusannya. Yang kedua, participation and voice. Banyak faktor yang memengaruhi persepsi tentang keadilan prosedural. Tetapi ketika individu percaya bahwa mereka memiliki suara dalam masalah tersebut dan dapat mengungkapkan kekhawatiran yang mereka miliki, serta adanya orang lain yang mendengarkan dan menanggapi, maka mereka cenderung lebih terlibat dalam pelaksanaan keputusan akhir. Siapa yang memutuskan individu atau kelompok? Presiden Kennedy diberi dokumen rahasia JCSM 5761 berisi evaluasi militer, rencana militer para CIA Kuba. Pada awal Februari, ia menyarankan Amerika Serikat agar mempersenjatai dan melatih sekelompok orang buangan Kuba yang kemudian akan kembali ke tanah air mereka untuk memimpin pemberontakan melawan pemimpin negara Kuba saat ini. Tidak menutup kemungkinan Kennedy dapat mempelajari laporan tersebut dan membuat keputusan pada saat itu. Namun, ia menyerahkan keputusan pada sebuah kelompok daripada membuat pilihan itu sendiri. Group as imperfect decision maker. Banyak yang merasa diskusi dalam sebuah kelompok buang-buang waktu, sehingga muncul beberapa candaan seperti mencoba memecahkan masalah dalam kelompok, seperti membereskan kemacetan dengan membunyikan bel kendaraanmu. Meskipun informasi yang didapat akan jauh lebih besar dan berpotensi untuk meredakan ego individu dengan adanya kelompok, seringkali tujuannya belum tercapai. The shared information bias. Kondisi di mana individu membicarakan informasi yang telah diketahui banyak anggota atau shared information dan menyimpan sendiri atau sedikit membicarakan informasi yang tidak diketahui umum, unshared information, dapat menjadi bahaya. Apabila informasi yang tidak dibagikan tersebut mengandung informasi yang sangat dibutuhkan dan berpengaruh pada keputusan terbaik, tetapi tidak ada yang mendapatkan informasi tersebut, kelompok akan mengambil keputusan dengan informasi yang sudah diketahui seluruh anggota saja. Kesalahan pengambilan keputusan. Seringkali, keputusan yang diambil sebuah kelompok justru merugikan atau kurang tepat. Beberapa kesalahan dalam pengambilan keputusan dapat disebabkan oleh pengabaian informasi penting dan penggunaan informasi tidak penting secara berlebihan. Selain itu, dapat disebabkan oleh permasalahan kognitif individu seperti bias. Group polarization. Dalam sejarah, Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy, pernah dihadapkan oleh dilema terkait perlakuan terhadap Pulau Kuba. Ia dihadapkan oleh dua pilihan, yakni menginvasi Kuba atau menyelesaikan masalah dengan cara diplomatis. Kemudian, Presiden Kennedy membentuk sebuah komite untuk membantunya meninjau kedua pilihan tersebut. Namun, komite memberikan masukan yang cenderung memilih untuk menginvasi Kuba, yakni memilih pilihan yang lebih beresiko. Victims of groupthink. Irving Janis tertarik dengan XCOM Group milik Presiden Kennedy. Layaknya komite lain, XCOM Group gagal untuk membuat keputusan terbaik. Janis juga mengobservasi kelompok-kelompok lain yang memiliki masalah seperti yang pertama, perwira AL senior yang mengabaikan peringatan berulang kali tentang niat agresif Jepang terkait Pearl Harbor dan hanya mengambil langkah kecil untuk mempertahankannya. Yang kedua, staf pembuat kebijakan Presiden Truman yang merekomendasikan pasukan AS melintas paralel ke 38 selama Perang Korea mengakibatkan Cina bersekutu dengan Korea Utara melawan Amerika Serikat.
Serta yang ketiga, staf Presiden Nixon yang memutuskan untuk menutupi keterlibatannya dalam pembobolan di pintu air. Setelah mempelajarinya lebih lanjut, Janis menyimpulkan bahwa masalah mereka ada dalam diskusi kelompok. Selama diskusi kelompok, setiap anggotanya berusaha keras untuk saling mengaku bahwa mereka membuat suatu kesalahan yang seharusnya dapat dihindari. Tugas-tugas kelompok. Yang pertama, decision making. Kelompok besar memfasilitasi penyatuan informasi tentang tugas-tugas kompleks. Kelompok lebih kecil lebih cocok untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas kompleks. Sederhana, tugas rutin standar mengurangi kebutuhan persyaratan sehingga proses kelompok menjadi efektif agar kelompok dapat bekerja dengan baik. Yang kedua, pembuatan keputusan kelompok. Dalam pembuatan keputusan kelompok, terkandung kekuatan atau kelebihan dan kelemahan. Yang pertama, kekuatan dalam pembuatan keputusan kelompok. Informasi lebih lengkap, meningkatkan keanekaragaman pandangan, keputusan lebih tepat, meningkatkan penerimaan terhadap keputusan. Kelemahan dalam pembuatan keputusan kelompok. Lebih lambat, meningkatkan tekanan untuk menyesuaikan diri, dominasi oleh satu atau beberapa anggota, tanggung jawab menjadi tidak pasti. Ketiga, pengambilan keputusan kelompok, groupthink. Fenomena di mana norma untuk konsensus mengesampingkan penilaian realistis dari alternatif tindakan. Groupship, perubahan dalam resiko keputusan antara keputusan kelompok dan keputusan anggota, di mana anggota dalam kelompok akan dapat berupa konservasi ke depan atau risiko yang lebih besar. Yang keempat, symptoms of the groupthink phenomenon. Anggota kelompok merasionalisasi berbagai perlawanan terhadap asumsi yang telah mereka buat. Anggota menerapkan tekanan langsung pada mereka yang mengungkapkan keraguan tentang pandangan bersama atau yang mempertanyakan alternatif yang disukai oleh mayoritas. Anggota yang memiliki keraguan atau pandangan yang berbeda akan diam dalam perasaan was-was. Nampak ada ilusi kebulatan suara. Tim dan kelompok. Kelompok kerja, suatu kelompok yang intinya berinteraksi untuk berbagi informasi dan membuat keputusan untuk membantu tiap anggota kelompok menunjukkan kinerja sesuai tanggung jawabnya. Tim kerja suatu kelompok di mana usaha individu atau menghasilkan kinerja yang lebih besar dibandingkan input individu tersebut. Hasil pemikiran kelompok. Berlindung di balik pemikiran kelompok biasanya mengakibatkan pengambilan keputusan yang cacat. Ciri-cirinya adalah pengkajian alternatif yang tidak matang, pengkajian berbagai saran yang tidak mantap, kegagalan meneliti risiko yang harus dihadapi sebagai konsekuensi suatu keputusan, informasi yang tidak memenuhi persyaratan objektif, pandangan yang bias dalam memanfaatkan informasi yang tersedia, kegagalan menguji ulang berbagai alternatif yang dihasilkan oleh pengkajian sebelumnya. Ketidakmampuan kelompok menyusun rencana darurat jika rencana yang telah ditetapkan tidak dapat dilaksanakan. Kelompok-kelompok nominal. Kelompok nominal adalah sekumpulan orang yang ditugaskan secara sendiri-sendiri menyelesaikan suatu permasalahan dengan tingkat interaksi yang minimum dalam pertemuan yang tidak sering terjadi. Manfaat pembentukan kelompok nominal. Beberapa manfaat yang dapat dipetik dengan pembentukan kelompok nominal. Yang pertama, tidak diperlukan keterampilan khusus untuk memimpin kelompok nominal karena dalam pertemuan mereka tidak terjadi komunikasi verbal. Yang kedua, berbagai masalah yang terdapat dalam kelompok konvensional yang sering terlibat dalam perdebatan yang tidak dihadapi. Yang ketiga, kecenderungan timbulnya dominasi oleh orang-orang tertentu dapat dihilangkan. Yang keempat, para anggota kelompok memiliki rasa tanggung jawab yang besar untuk meraih keberhasilan kelompok. Yang kelima, usaha penumbuhan berbagai ide berlangsung dengan efektif. Tahap-tahap perkembangan kelompok. Yang pertama, forming stage. Tahap pertama dalam perkembangan kelompok dicirikan dengan banyaknya ketidakpastian. Yang kedua, storming stage. Tahap kedua dalam perkembangan kelompok dicirikan dengan adanya konflik dalam kelompok. Yang ketiga, norming stage.
Tahap ketiga dalam perkembangan kelompok dicirikan dengan terbentuknya kekohesivan. Yang keempat, performing stage. Tahap keempat dalam perkembangan kelompok ketika kelompok sepenuhnya telah fungsional. Yang kelima, adjourning stage. Tahap terakhir dalam perkembangan kelompok untuk kelompok sementara dicirikan dengan kesungguhan dalam penyelesaian aktivitas.